Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang soleh dan solehah, Ustadz sama Ustazah mau minta maaf. Lagi-lagi Zoom hari ini mengalami trouble. Ustadz sudah lama menunggu. Setelah kalian hafalan, Ustadz sama Ustazah mau sedikit menjelaskan. Tetapi Ustadz mau ingatkan bahwa ada tugas menulis surat Al-Falaq ya Ustazah ya. Oke, baik kakak yang saleh dan salehah. Surat Al-Falaq itu punya cerita atau disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sebenarnya ada dua surat yang berbarengan turunnya surat ini atau ayat ini. Surat ini disebut Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Al-Mu'awwidzatain yaitu surat yang ada Qul a'udzu-nya. Qul a'udzu ada dua. Yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini disebut Al-Mu'awwidzatsani atau Al-Mu'awwidzatain. Surat memohon perlindungan kepada Allah. Kakak yang soleh dan solehah, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menderita sakit parah. Tiba-tiba mendadak beliau sakit parah, sehingga sakit parahnya itu aktivitas dakwah Rasulullah terganggu, sehingga aktivitas ibadah Rasulullah bersama jamaah ngaji taklim terganggu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sakit menderita yang sangat mendadak ini, pun akhirnya Allah mengutus dua malaikat yang berubah wujud menjadi tamu, menjadi manusia. Hanya Rasulullah yang tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat. Rasulullah mempersilahkan dua tamu itu untuk masuk karena Rasulullah tahu tamu itu adalah malaikat. Kemudian satu malaikat langsung berada di kepala Rasulullah, duduk di samping kepala Rasulullah. Kemudian yang satu lagi duduk di dekat ujung kaki Rasulullah. Kemudian malaikat yang berada di ujung kaki bertanya kepada malaikat yang ada di bagian kepala, "Wahai malaikat seperti ini," bahasanya kayak bahasa kita kayak, malaikat ada apa itu? Ada apa itu di kepalanya Rasulullah? Kemudian malaikat yang di samping kepala Rasulullah menjawab, "Masya Allah, ini Rasulullah kena sihir." Kena sihir. Kemudian disebutkan siapa yang berbuat itu. Ternyata disebutkan yang berbuat terhadap Rasulullah adalah Labid bin Asham. Rabid bin Asham itu seorang kafir Quraisy dari bangsa Yahudi. Dia benci kepada Rasulullah. Dia ahli sihir, sihir itu Ustaz mau sedikit jelasin. Sihir itu adalah ilmu guna-guna, ilmu misteri, tidak kelihatan oleh kasat mata manusia. Ilmu yang dia berencana antara kerjasamanya manusia dengan jin setan untuk mencelakakan seorang. Dia membaca mantra atas bacaan dari seorang dukun, kemudian bereaksilah sihir itu menyakiti manusia yang dituju. Nah, itu adalah sihir. Apakah sihir masih ada sampai sekarang? Masih. Sihir masih ada. Sehingga ketika dikatakan oleh malaikat yang di samping kepala Rasulullah, ini buatan atau kerjaan sihirnya si Labid bin Asham. Kemudian bertanya lagi si malaikat, di mana sihir itu? Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian malaikat menjawab, sihir ini adalah berupa ijuk. Kakak tahu sapu ijuk ya? Ijuknya itu ijuk yang diikat, kemudian ditindih oleh batu besar. Kemudian ijuk itu dan batu besar itu diletakkan di sebuah sumur. Sumurnya itu penuh dengan darah. Itulah mantra-mantra orang yang dituju biar sakit kepala, berat kakinya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh tukang sihir kepada Rasulullah. Sehingga esok harinya
Rasulullah mengikuti atas perintah Allah melalui dua malaikat itu untuk mengambil ijuk dan batu besar di sumur dan membaca ayat yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dua ayat ini adalah dua ayat kita mohon perlindungan kepada Allah. Nah, pada saat Rasulullah menyuruh sahabat yang bernama Yasir, kalau tidak salah Yasir, kemudian ketika ternyata benar di sumur yang didatangi sesuai petunjuk dari dua malaikat yang berwujud menjadi tamu. Begitu sumur dibongkar, Masya Allah, itu sumur banyak darah merah. Kemudian sahabat bersama sahabat yang lainnya membuang air yang bersimbah darah itu. Kemudian mengangkat, benar, awalnya tidak terlihat di dasar sumur itu ada ijuk dan batu besar. Oh, ternyata setelah diangkat kemudian dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, maka pada saat itu dengan izin Allah terputuslah ikatan tali ijuk itu. Sihir itu berantakan. Kemudian batu besar itu diangkat dan ijuknya dibakar. Subhanallah, luar biasa, atas izin Allah. Kemudian Rasulullah sehat kembali. Sehat kembali Rasulullah. Maka dua surat ini adalah surat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca siang, pagi, sore. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai fajar atau malam hari. Kakak yang soleh dan solihah, malam itu adalah waktu yang sangat gelap gulita. Semua orang tidur, semua orang tenang, beraktivitas, rehat sejenak, menunggu pagi. Mereka ada yang tidur, pokoknya malam itu adalah waktu yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Bahkan orang ingin mendapatkan kesenangan di malam hari, mereka tidur. Maka pada saat itu kejahatan banyak sekali, kakak. Bukankah kita tahu, kakak, mohon maaf, Ustadz harus menyampaikan, kadang-kadang ada maling motor, banyaknya di malam hari, mindik, hilang, sendal hilang, kemudian apalagi, kak, bukan sendal doang, tempat sampah hilang, kak, ya, tempat sampah hilang di rumah, apalagi, kak, apa Ustazah, kira-kira hal-hal yang sederhana, tanaman hilang yang mahal-mahal, walaupun harganya 100.000, 2.000. Perasaan Ustadz naruh tanaman di sini kok udah nggak ada, hilang malam hari hilangnya. Coba kita lihat di beberapa swalayan, orang pada ngebongkar makanan, ngambil uang sebagainya. Itu rata-rata banyak dikerjakan di malam hari. Bahwa pada malam gelap gulita itu setan membisiki orang-orang yang mereka keimanannya kepada Allah tidak kuat, sehingga dibisikin sama setan, mau ada kesempatan untuk mencuri atau berbuat jahat kepada seorang malam hari saja. Maka kakak yang soleh dan solihah, Ustadz menyarankan, ayo di setiap malam sebelum kita tidur, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, agar Allah tetap melindungi kita dalam posisi apapun. Kakak yang soleh dan solihah, Ustadz mau cerita lagi, ya, bahwa kalau kita ingin dilindungi Allah, kita baca ayat itu, baca surat itu, agar satu, kita lepas dari kebakaran, lepas dari penglihatan maling dan sebagainya. Oke, itu saja kakak, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam gelap gulita. Semangat belajar, tugasnya dikerjakan. Insya Allah Ustadz dan Ustazah akan mendampingi kalian. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.